Apa sih naruhnya di bawah AC? Mundur ya, mundur. Yes, ini. Baik kawan-kawan, selamat siang. Kami baru melaksanakan nasihat untuk Asprof. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ketum dan Pak Ketum dan Pak Sekjen yang bisa perkembangan yang tadi terjadi di Rasehan. Pak Ketum. Ya, ini merupakan sarasehan yang kedua ya. Setelah kemarin sarasehan Liga 1 dan Liga 2, sekarang kita adakan sarasehan para Asprof. Sarasehan artinya apa? Kita mendengar permasalahan sepak bola yang ada di Indonesia. Setelah kita dengar, baru nanti kita akan mengambil keputusan kita. Dan keputusan itu dilakukan karena apa? Isu-isu yang ada di bawah. Bukan kita expo hanya memutuskan dari atas tanpa melihat situasi di bawah. Nah, Asprof tadi sudah kita diskusikan banyak masukan-masukan dari para Asprof yang kita juga menjadi bagian solusi. Karena itu yang tadi saya sampaikan, kita jangan bicara masalah satu dan lainnya yang akhirnya malah memecah belah kita. Tapi kita harus mencari solusi bersama-sama dan itu harus konkret. Karena kita punya mimpi. Kalau Indonesia punya mimpi 2045 itu menjadi negara maju, ekonominya ranking ya 4 sampai 5 besar di dunia, ya kita juga ingin punya mimpi 2045 masa keemasan sepak bola Indonesia. Artinya apa? Paling tidak kita mesti masuk 50 besar ya negara sepak bola dunia. Dan itu nggak mudah. Saudi Arabia itu 51, Turki 45, jadi nggak mudah. Tapi kita harus berani. Nah karena itu salah satunya tadi bicara pembinaan usia dini itu harus mulai dijalankan. Bahkan kita memberanikan diri tadi usianya mulai dari 9 tahun, bukan 12, 9. Kalau kita mau berkompetisi kelas dunia di tahun 2034, 38, tidak mungkin kita menyiapkan dari usia 12, 14, mesti 9 tahun. Nah inilah salah satu ya program-program yang tadi kita diskusikan. Nah, dan sudah ada deadline dari sarasehan ini, kita akan menjadi keputusan bersama. Habis makan siang, para exco akan duduk lagi sama para Asprof untuk mulai menjahit isunya. Kan tadi isunya sudah dilebarkan, sekarang menjahit. Nah, untuk yang pasti jangka pendek ya kita akan melakukan turnamen Liga 2 dan Liga 3 di bulan Juni sampai bulan September atau Oktober. Ketika Liga 1 mulai. Artinya apa? Isu mengenai pemain menganggur, wasit menganggur, pelatih menganggur, kita sudah lakukan terobosan adanya turnamen Liga 2 dan 3. Ini akan kita jalankan. Lalu nanti Liga 2 dan 3 mulai masuk sesuai kemarin pembahasan dengan Liga 2 dan Liga 1. Musim kompetisinya di bulan November atau Oktober. Jadi ini benar-benar habis Piala Dunia langsung kita ada kompetisi Liga 1 dan turnamen Liga 2 dan 3. Lalu ada lagi kompetisi nanti di bulan Oktober atau November. Ya, ini kita lakukan sama-sama. Itu sementara. Silakan. Untuk Liga 2 sendiri ada Liga 2 dan Liga 3 ada format terbaru atau masih pakai menggunakan format sebelumnya Pak untuk pertandingan? Kalau Liga 2 formatnya kemarin kan sudah dibicarakan, memang tidak berbeda dengan sebelumnya. Tidak berbeda dengan sebelumnya. Liga 1 dari permintaan klub-klub agak berbeda sedikit. Dan itu bagian tentu bagaimana kita memastikan ya ekosistem sepak bola ini menjadi industri olahraga yang besar. Kemarin saya baru balik dari Rwanda, Kongres FIFA, sama ujung-ujungnya apa? Ekosistem sepak bola dunia yang menghasilkan kompetisi yang sehat dan akhirnya apa? Ada sumber pendanaan yang besar di mana FIFA memberikan kepada PSSI sekian,
Saudi sekian, Italia sekian, sama. Ini yang memang kita harus lakukan perbaikan. Ya. Oke, cukup? Pak Erik, lagi Pak Erik, dari update yang balik dari Rwanda, saya dengar kan kerjasama dengan Australia, kemudian negara-negara Asia Tenggara, sama nanti juga ada presiden. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Erik apa Ya, aja yang nanti kita akan bawa rapat ke Expo. Salah satunya Jepang sudah akan menandatangani kerjasama dengan Indonesia untuk kerjasama liga. Ya, kerjasama seperti apa? Itu bisa manajemen, bisa perwasitan, bisa sistem dan lain-lain. Lalu juga dengan Jepang ada mau kerjasama untuk pembangunan sepak bola putri. Tuh sama Jepang. Ya. Kalau dari AFC kemarin kita mensinergikan agenda, karena kita ingat ya agenda sepak bola di dunia itu ada FIFA Matchday, ada kalender AFC, ada kalender AFF. Kapan istirahat nih pemainnya? Kapan juga kita mempersiapkan tim nasional? Nah, salah satu yang kita duduk sama AFC, kita nanti di pertemuan berikutnya dengan artinya memaparkan ya agenda kita ini yang tadi Sarasehan ini, hasilnya kita paparkan. Ini kita. Nah, itu yang kita akan sinkronasi dengan AFC. Lalu dengan Australia kita juga melihat ini kan negara tetangga ya yang sudah masuk zona Asia AFF. Di bola basket juga begitu. Artinya apa? Dengan kelasnya dia cukup tinggi, ya kita juga ingin melihat apa yang namanya teknologi olahraga. Karena sport science itu, ya Pak Zainuddin juga sering mengingatkan, salah satu yang terbaik itu di Australia. Nah kita juga ingin belajar sport science. Lalu kita masih banyak sih. Kita kemarin ada yang tidak disampaikan, ketemu Saudi, ketemu Argentina, ketemu Inggris, ya. Kita banyak diskusi tadi. Yang sepertinya sudah ada formulanya Jepang, ya, Australia dan AFC. Yang lainnya masih diskusi dasar. Oke. Keluhan Persija soal pemanggilan pemain timnas. Nah, Keluhan Persija. nah ini kan makanya lagi mau dirapiin. Ya. Kalau kita bicara selalu masalah, tadi kita nggak selesai karena ini kita juga kan, mohon maaf, ya bukan membela diri, ini baru sebulan. Ya, paling tidak mesin jahit sudah datang. Baru belajar kan ada mesin jahit rumput. Ya. Udah itu suatu masalah yang kita akan solusikan. Oke. Dari Rwanda itu ada penjajakan obrolan dengan federasi negara lain FIFA Matchday untuk depan. Kan sudah diumumkan. Kan baru Palestina mungkin ada Palestina lain. 14 Juni. Nanti Juni akhir ada lagi. Ya belum bisa diumumkan, belum taken. Yang pasti ada pembicaraan dengan 3-4 negara. Ya. Yang seperti kita maukan FIFA Matchday ini sampai akhir tahun terisi. Secepat mungkin. Tetapi kalau belum ada black and white kita nggak bisa umumkan. Ya. Teman-teman makan di La Gracia ya.